Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau berbagi tentang penyusunan modul pembelajaran dan modul project. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita untuk bersilaturahmi, like jika suka, share jika ini bermanfaat. Apa itu modul pembelajaran? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Komponen modul pembelajaran. Yang pertama adalah identitas modul. Di dalam identitas modul mencakup mengenai nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya. Berikutnya adalah modul ajar, kemudian ada jenjang sekolah, yang berikutnya adalah kelas, kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian yang berikutnya atau yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan 3P dapat tercermin dalam konteks dan atau metode pembelajaran. Kemudian di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Berikutnya, teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Kemudian yang kelima adalah target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal ini merupakan peserta didik yang pada umumnya ada di sekolah, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar. Mereka memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Mereka atau peserta didik mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau kita kenal dengan HOT atau High Order Thinking Skill, dan memiliki keterampilan memimpin. Yang berikutnya atau yang keenam adalah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh dalam jaringan PJJ atau daring, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended atau dicampur pembelajarannya. Kemudian apa itu modul project?
Modul project merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis project atau project based learning yang disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik project dan berbasis perkembangan jangka panjang. Pembahasan yang berikutnya pada kesempatan kali ini adalah tahapan penyusunan modul project. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu dan jam pembelajaran diberikan dalam 1 tahun. Guru bebas untuk merancang jam pembelajaran untuk mencapai penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek. Dalam hal ini, siswa akan dibebankan suatu tema proyek yang sesuai dengan kompetensi dan potensi yang ia miliki. Dengan pembelajaran berbasis proyek, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Untuk mencapai penguatan profil pelajar Pancasila dengan proyek, dibutuhkan sebuah tim fasilitasi proyek yang bertugas mendampingi siswa saat proyek berlangsung. Tidak hanya mendampingi, tetapi juga membuat rancangan atau perencanaan proyek, membuat modul proyek yang akan dikembangkan siswa. Pimpinan menunjuk beberapa orang guru untuk menjadi tim. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Kesiapan satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Kesiapan satuan pendidikan di sini bisa berupa fasilitas, tim fasilitasi, kemampuan siswa, dan keadaan sekitar untuk tercapainya penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat dalam modul proyek adalah pemilihan tema untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. 7 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila berupa kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, wirausaha, dan berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Dari 7 tema tersebut, sekolah dapat memilih tema yang menurutnya sesuai dengan kompetensi siswa dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah pemilihan topik spesifik. Satuan pendidikan menentukan tempat untuk proyek yang akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi ini dapat dilakukan oleh tim fasilitasi dan siswa yang akan menjadi anggota pendukung. Dalam pemilihan lokasi proyek harus sesuai dengan isu yang aktual sesuai topik atau temanya. Kemudian yang keenam adalah merancang modul proyek. Dalam merancang modul proyek, tim fasilitasi akan menyusun mulai dari tema, topik, subtema, subelemen, dan lain-lain dengan berdiskusi. Tim fasilitasi dituntut membuat modul yang memiliki visi dan misi atau tujuan proyek tersebut dijalankan dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah memahami prinsip profil pelajar Pancasila. Prinsip profil pelajar Pancasila diantaranya adalah holistik, artinya memandang secara menyeluruh. Dalam konteks profil pelajar Pancasila, holistik digambarkan seperti karakter pelajar Pancasila yang memandang dan memahami tema secara menyeluruh dalam berbagai konteks yang berhubungan. Dengan begitu, siswa akan benar-benar paham dalam melaksanakan proyek yang dia jalankan. Kemudian yang berikutnya adalah kontekstual. Kontekstual artinya bisa memahami dasar melalui lingkungan sekitar sebagai bahan utama pembelajaran. Jadi, tugas proyek bisa diambil berdasarkan isu di sekitar atau sesuai konteks anak. Prinsip berikutnya adalah berfokus pada peserta didik. Pembelajaran harus bersifat student-centered learning. Artinya, siswa lebih aktif belajar dan siswa menjadi bahan utama dalam pembelajaran. Prinsip yang terakhir adalah eksploratif.
Pembelajaran merupakan ajang kebebasan pendidik maupun siswa untuk mengeksplor potensi dan kemampuannya seluas-luasnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sehingga siswa akan diberi kebebasan dalam pembelajaran tanpa dituntut peraturan tentang nilai dan target atau lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.